Nah, kain yang nutup untuk area auratnya itu kalau bisa bukan kain yang transparan, ya. Handuk atau apapun itu yang jelas tidak terlihat, atau warna yang gelap, apapun itu yang jelas tidak terlihat, ya. Coba minta 2 saya. Ini harus dibantu, harus 4 orang di sini. Yang air 1 orang. Yang Cihanetan. Kabur kayak di luki tuh. Pemain kayu. Mandi serangan lo. Ya, nah, bentar. Bidaranya. Nah, Itu kampar anu ejo aya kampar. Iya nu. Kampar eta mah tuh. Iya terakhir ya mah. ya. Kampar ya kampar. Sebelum dicuci, ini diangkat dulu. Ayo, 2 orang lagi sini. Sini 1 lah. Situ 2. Yang air siapa air? Operator air 1. Itu diangkat dulu. Diangkat dulu setengahnya. Nah, Halus tuh halus. halus harus pelan-pelan. Nah, kalau bisa, misalkan tugas tugas yang di sini nyiram misalkan. Nah, ayo masukin ke sini, nggak boleh lihat sambil disiram. Di baju Iya, di gini aja, di pelan. Ke dalam ya, ke dalam masukin ke dalam. Dah, anggap aja udah selesai ya. Udah selesai ya. Itu apa namanya? Lain itu. Nah, sekarang ya. Sekarang diwudukan. Diwudukan. Ayo, diwudukan. Pelan-pelan, harus pelan-pelan. halus tuh. Ya. Nah. Anggota wudu. Kanan anggota wudu. Anggota 2 ini dulu, 2. Di selai-selai. Selesai. Ya, 1. Kemudian tangan ini, lengan. Anggota wudu aja, anggota wudu. Ini juga sama ya, anggota wudu. Enggak seperti urutan dia. Hah? Enggak, wudu kan udah oh, ini udah wudu. Ini mulut. Apa? Kumur maaf. Kumur kain. Ya. Jangan, enggak boleh. Harus yang bersih. Kalau bisa disisain kain. Jangan. Tisu. Ya. Nah, dibersihin giginya. Dalamnya harus dibuka mulutnya. Langsung lubang hidungnya. Ya. Udah selesai. Udah selesai. Berarti kalau udah kumur apa wudu? Mencuci muka pelan ya. Harus pelan. Setelah cuci muka apa? Lengan. Ya, sekarang lengan. Ya. Lengan. Ya, pelan-pelan ya. Iya, sip. Sudah lengan apa? Mastaka pelan. Sambil di ini sedikit apa namanya? Kupingnya di ini aja, pelan aja. Nah. Nah, sudah beres berarti apa sekarang? Kaki. Kaki. Ya. Udah. Setelah selesai anggap aja ya. Maka setelah selesai kaki, maka sedikit diangkat kepalanya. Angkat kepalanya. Mana air bidara? Bidara. Nah, sekarang pakai ini. Kalau bisa sebetulnya ya. Tadi kan udah bersihin kotoran. Kalau bisa ininya diganti nanti. Oh, sarung tangannya. Jangan dipakai lagi. Udah kotor ganti yang baru. Kan nggak apa-apa nanti. Enggak ada lagi. Nih. Nah, kalau sekarang aktingnya bagus nanti perlu disewa Pak RT nih kayaknya. Jadi model. Nah, pelan-pelan, pakai tangan aja, jangan diguyur, pelan. Ambil. Ini kepalanya dibersihin. Kepalanya bersihin. Ya, kuramasan maksudnya gitu ya, bersihin. Ya, bersihin. Udah bersih, udah. Kalau ada jenggotnya, tapi harus pelan-pelan. Kalau ada jenggotnya sama jenggotnya, ya.
Nah, boleh diguyur tapi sedikit aja. Nah. Dah beres. Sekarang karena ini sudah dibersihkan, berarti sekarang mulai memandikan dari kanan. Ya. Kalau bisa Pak, Bapak jangan bawa gayung. Misalkan di sini 2 orang, yang satu pegangin gayung, yang satu gosok. Atau yang di sana yang banjur, di sini gosok. Ya kalau bisa. Ya, pakai air bidara. Kanan dulu. Ini depan dulu. Depan dulu dari sini nih, dari leher. Tilaman kan tangan. Kalau bisa sih digini aja, jangan digini di ini. Nah, gitu. Jangan dispon kayak dispon. Ya, kanan, ketiaknya. Pokoknya semuanya harus kena air. Iya, kanan. Kanan. Nah, kayo sampai sini dimasukkan ke sela-sela pahanya sampai kaki, semuanya. Pokoknya harus basah semua. Harus basah semua ya. Sudah. Kan memang enggak iya Pak kan. Nah, sekarang ini sedikit diangkat sedikit, harus pelan-pelan diangkat, sama dilakukan seperti sok, diusap lagi sela-selanya. Ya, itu nanti harus tertutup Pak. Ini jangan diliatin. Nah, harus tertutup. Ya. Berarti kalau pakai sampo sama sabun sekarang ini? Iya, boleh. Karena ini kan pakai sidar. Kalau nggak ada bidara ya pakai sabun. Nah, terus bawah sampai basah. Ini dulu kanan dulu Pak, kanan. Dah, anggap aja beres. Sekarang bagian kiri. Kalau bisa dang bantu yang ngambilin air. Mas, sini Mas. Saya mah enggak ini Mas. Ini dulu, dari sini dulu. Iya. Oh. Ya. Depan dulu. Dari sini dulu, Pak. Ya, depan dulu. Itu mah pegang ya, Tat. Nah, keteknya. Pokoknya sela-sela semuanya harus basah. Bagian ini. Oh, izin apik dia mau. Ya. Terima dong. Ya, pokoknya harus basah semua. Sela-sela. Pokoknya jangan dibiasain dibuka. Biasakan dibuka itu bisa ya. Ya, sampai ujung. Nah sekarang bagian belakang. Bagian belakang. Di sini. Wah, ya. Ya, pelan-pelan. Ayo noong, ayo nanang. Ya. Ya, terus sampai. Dah. Dah. Ini kan tadi pakai apa? Air apa? Air bidara. Kalau seandainya ini kurang bersih, diulang lagi boleh 3 kali, 5 kali, 7 kali atau ganjil. Nah, tadi karena udah pakai air bidara, sekarang bersihin pakai air biasa. Yang nggak dicampur apa-apa. Sama kayak tadi. Ya, sama kayak tadi dibersihin. Enggak usah wudhu lagi, sama. Enggak usah. Respon. Idealnya untuk pengurusan ini mandi berapa orang? 5. 2, 1. Operator air 1. Bagian air. Ya, jadi kalau bisa gayungnya juga diperbanyak. Gayungnya 3 lah minimal. Kan nanti bidara ambilin buat sini. Ini yang sebagai laden. Ya, sebagai laden. Ya. Ini dibersihin pakai air biasa. Ya. Ditutup tetap Pak, harus ini harus dibiasakan. Harus dibiasakan, anggap aja ini mayat yang beneran mayat. Ya. Tapi kalau misalnya 2 orang ngerjain sebelah kanan, atas bawah langsung gitu nggak apa-apa? Maksudnya atas bawah. Tahap dari atas. Oh boleh, dibolehkan. Boleh. Pokoknya yang penting kanan dulu. Misalkan saya bagian badan sini, ini bersih boleh. Yang penting kanan dulu.
Ya, dah. Sampai beres. Nah, anggap ini air bersih udah beres kan? Sekarang pakai air yang ada kapur barus. Oh, belakang belum? Oh, belum. So, atau belakang dulu. 2 kalian Pak. Iya, belakang belum. Prakteknya bisa 2, bisa 3 kali. Iya. 3 kali bisa 2 kali. Ya. Ya, Pokoknya intinya harus bersih. harus bersih dan ganjil. Ya. Bersih dan ganjil. Apa praktek lagi aku mau praktek nanti. Formalitasnya Pak. Apa alasan main? Beres, Pak? Udah. Anggap udah beres. Nah, sekarang baru bilas pakai air yang bersih kapur barus. Nah, air itu tuh. Kanan dulu. Airnya. Terus, anggap ya sudah lah. Ya. Boro-boro hayang seueur sedih nu aya. Ya tutup tuh. Aduh Kang, aduh sok kaki itu. Dah. Sekarang kiri ya. Kanan udah kan? Kiri. Gimana? Ya, depan kiri. Depan, bersihin semua. Auratnya kena najis gitu, nggak harus diganti dulu. Ya kalau nggak usah. Tapi kalau misalkan kan si ini cuman penutup atas saja. Makanya tadi dibangunin kayak gini, jadi si najisnya itu turun keluar. Ya, turun keluar. Tapi kalau misalkan kena ya diganti nggak masalah, itu lebih bagus. Kalau yang izin sorangannya nggak bisa. Bisa ngizin. Ininya nanti sampai lutut, awas, Ya, jangan jadi panjang. Udah. Ininya dipusar sampai lutut. Nah, ini dipusar, dipusar, jadi memudahkan kan? Ya. Nah, mudahkan, jangan sampai jadi ini. Nah, ya, samping. Bikin kasus gitu. Nah, udah selesai ya? Nah, di antara pendapat ulama itu, cara mengeringkannya itu nanti dirapetin dulu kakinya. Rapetin, semuanya dirapetin. Baru dibangunkan sedikit. Bangunkan sedikit, kayak tadi ngebersihin ininya, baru dielap, dikeringkan ya, ke wajahnya, badannya. Nyaahnya. Udah beres? Anggap aja udah beres, udah kering. Nah, tadi dijelaskan gimana kalau seandainya kukunya panjang. Boleh dipotong, Pak. Asal jangan kemaluan, nggak boleh. Karena susah. Kumis, kuku jangan dipotong. Dosa nanti. Pokoknya kukunya dipotong, kakinya dipotong, atau kumisnya dipendekin, nanti disimpan, dibarengkan ketika memakamkan, dimasukkan ke liang lahat. Jelas? Ya, Pak. Cukup, Pak? Cukup. Ada yang mau ditanya dulu hukum-hukumnya? Cukup? Insya Allah udah cukup. Kalau seandainya ada cincin yang susah di sofa gitu, Iya. itu gimana? Kalau misalkan kembali ke kaidah lagi, kira-kira kalau dibuka bakal ngerusak jasadnya enggak? Ya, kalau misalkan itu ngerusak jasad, jangan. Tapi kalau itu misalkan tidak merusak, maka di kuburan atau nggak merusak mah dicabut saja. Kan biasanya pakai sabun bisa. Apalagi kalau udah meninggal kayak gini kan lemes. Insya Allah. Nah, udah. Ada yang mau tanya lagi? Tapi kuku sama kumisnya sembarang aja. Enggak, disimpan, nanti dimasukkan ketika dimasukkan ke liang lahat, ke kuburnya dibarengin. Jadi dikubur sama-sama dengan jasadnya. Ya, ada yang mau ditanya dulu? Hukumnya? Ya. Anu ieu dilengkahan ucing kumaha eta mayit. Hah? Mayit direngkahan ucing hirup. Hirup. Iya. Mayit dilengkahan ucing hirup. Iya. Jadi emang ucing mah dilengkahan hirup. Papandi pupus
tadi ya. Pak Pandi pupus sama kan? Iya. Udah kan? Mengkafani udah. Ya, tadi memakamkan sudah. Nah, Gimana kalau misalkan ada yang keluarga yang suka ngolong gitu? Gimana itu? nggak ada syariatnya. Ya, dia ngolong buat ngapain gitu, nanaunan gitu. Hah? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak gawe ya. Daripada ngolong, mending kalau dia masih mahramnya mending ikut mandiin. Itu yang ibadah. Ya, jelas ya. Nah, tadi masalah di kuburan. Tadi si bapak nanya, apa tadi pas udah dikuburin? Ceramah? Ya. Doa. Doa itu semuanya masing-masing, nggak boleh dipimpin oleh satu orang. Nggak ada dalilnya, harus berdoa dipimpin satu orang, nggak ada dalilnya. Yang kedua untuk masalah ceramah, ini memang dijelaskan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan kalau dia ceramah di depan makam seperti khutbah berdiri yang lain duduk, maka ini tidak boleh. Ya, karena ini tidak disyariatkan. Yang disyariatkan itu apa? Ketika seseorang mau memberikan nasihat setelah dimakamkan, orang yang ngomong dengan orang yang ada sama-sama duduk semua. Gak boleh ada yang berdiri seperti khutbah. Karena Nabi tidak pernah melakukannya. Nabi melakukannya kapan? Ketika menguburkan jenazah di Baqi, ya. Sahabat Nabi SAW meninggal, itu Nabi tidak berdiri, tapi menjelaskan sesuatu. Nabi sama-sama duduk dengan hadirin yang ada. Yang nggak ada dalilnya atau nggak boleh itu seperti khutbah. Saya berdiri, yang lain duduk, ini nggak boleh. Ya, yang dibolehkan memberikan nasihat sambil duduk sama-sama duduk, itu dibolehkan. Adapun doa masing-masing, nggak boleh dipimpin sama satu orang. Jelas, Pak? Itu selesai pemakaman. Selesai di makaman. Tadi udah jelaskan ya. Gimana misalkan yang istilahnya memberikan nasihat terus tapi sama-sama berdiri dengan yang hadirinnya gitu. Sama tidak boleh, harus Duduk. semua. Duduk. Oh, duduk. Karena nggak boleh seperti khutbah. Iya. Karena Nabi tidak pernah melakukannya, harus duduk, sama-sama duduk di bawah. Iya, Nabi tidak pernah melakukannya. Bukan tidak ada dalil, ada, tapi Nabi SAW semuanya duduk. Memberikan contoh seperti itu. Harus sama-sama duduk menjelaskan tentang sesuatu. Jelas, Pak? Bisa dikasih contoh seperti gimana gitu Cara cara itunya, khutbahnya. Iya, banyak misalkan seperti tadi mengingatkan tentang kematian, bahwasanya kita semuanya akan meninggal, kullu nafsin dha'iqatul maut, kita mempersiapkan, sekarang kita menguburkan, ya besok kita yang dikuburkan, seperti itu aja, mengingatkan tentang kematian, ya. Tapi jangan sampai Bapak terangkan, iya soleh, nggak boleh. Emang tahu gitu, kan nggak tahu, ya. Bapak tahu ini amalnya baik, tahu, wah nggak boleh. Ini nggak boleh. Sudah kita jelaskan tentang kematian saja. Karena apa? Soleh dan baiknya itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Fala tuzakki anfusakum. Kita nggak boleh mengatakan seseorang itu A, B, dan yang C dan yang lainnya itu adalah haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Wah ya, alhamdulillah ya. Ternyata teorinya panjang, wah ya. Prakteknya masalah cepat. Cukup, Pak? Ada yang mau nanya lagi? Ini Ustaz, suka ada bagi-bagi beras, selawat itu gimana Ustaz? Di kuburan Ustaz? Enggak, sebetulnya enggak usah. Enggak usah, Pak. Sudah, kalau enggak. Tanya namanya diguyur lepek, tetes beres ya Bu. Wah, beres bersih, kasep yang baik lebih gitu mandi gitu. Cukup ya. Dan harus diingat ya, ada ini lagi nggak? Ini aja lah ya, anggap ya, nggak apa-apa minjam ya. Ini tetap, ini aurat harus ditutup. Ya, ke bawah aja. Tanya Pak RT, harus jadi tahu Pak RT ini ya. Ini udah, ini betis sudah, tuh ini. Sekarang jari-jari ya, jari. Nah setelah itu kasih parfum lagi di tempat-tempat seperti di leher, ya, dua mata, nah, ketiak, ya, di bawah pusar dikasih, di bawah pusar, di ketiak kan harus iya, di bawah pusar. Tapi di bawah pusar tetap nggak boleh kelihatan, harus di lewat dalam, ya. Terasa, ya. Terus
Kalau boleh bisa di belakang pinggulnya ya, tapi pelan-pelan, harus pelan-pelan. Wah, di ini aja, lewat sini aja bisa sedikit, sedikit ya. Harus pelan-pelan tapi ya, harus pelan-pelan. Dah. Kemudian kalau dibutuhkan di dekat paha boleh, kalau dibutuhkan ya. Dah. Udah beres ya. Tadi dijelaskan yang tidak ada dalilnya itu yaitu adalah memberikan kapas di lubang hidungnya, nggak ada. Telinga itu belum ada dalilnya, bahkan tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan tentang itu. Yang kedua, untuk urusan tadi tuban itu celana dalamnya atau tadi berbentuk seperti pampers, itu juga belum ada dalil yang menjelaskan tentang itu ya. Maka ketika itu tidak ada dalilnya, maka kita mulai saja untuk membungkusnya. Ingat, membungkusnya bentar. Kalau bisa ya, ini kan ditutup, tidak langsung dibuka gini. Nanti sudah ditutup, baru ini ditarik dari bawah. Ya, dari kiri dulu. Kiri. Ya. Nggak perlu dibobol dengan kapas. Kan kalau yang itu kapas di sini. enggak semua gitu kan. Oh, nggak perlu. Kalau memang dibutuhkan silahkan, tapi itu bukan sesuatu keharusan. Kan, ya. Ya, buka. Nah, nanti aja ke sini dulu. Nah, bawa dari situ. Ah, gitu. Gitu. Awas salah pegang. Nah, tarik. Iya Pak. Ustaz, Ya. langsung dimasukin ke sini enggak? Gimana? Oh iya, di ini apa namanya? Dipatenkan lah, dikencengin ya, kencengin. Ya. Terus yang kedua kiri ke kanan. Ya. Sekarang kanan ke kiri masukin di udah tadi. Nanti kalau mau diparfum lagi nggak apa-apa. Tapi tadi udah. Sekarang kiri ya, sip. Sekarang ya. Sekarang diikat, tapi bukan ikatan mati. Ya, tali sepatu lah. Ya, supaya bentar dulu. Ini ini kainnya lebih panjang ke kaki apa ke kepala? Ke kepala. Ya, kalau ini kepanjangan lebih, maka ditarik kepala yang lebih ini. Udah ya? Ya, siap, boleh. Kalau misalkan kepanjangan diikat boleh juga, nggak masalah. Kalau mau gitu boleh, nggak masalah. Boleh. Nah. Ini diantara cara kalau misalkan talinya cuma 3, berarti di kepala, di sini atau di dada, kemudian di bawah. Kalau mau ditambahin lagi jadi 5, berarti di sini 1, ya. Kemudian ininya sudah di sini, ini di dada 1, ini di pinggul, ya, jadi 5. Ya, ini dibolehkan, tadi dijelaskan tidak ada hitungan khusus untuk masalah tali. Ya, artinya Islam melonggarkan, terserah mau yang mungkin, yang pasti nggak mungkin kalau 2 tali. Ya, yang jelas tidak ada hitungan tertentu. Ya. Hah? Sekalian aja. Sekalian. Gimana? Kepanjangan, tapi nanti bisa di ini. Apa-apa. Ya.
Suka diuk miring. Ya, miring. Miring. Tong dikalapin sikit karusnya. Sok, terus satu ke hareup. Ya. Emosisinya gitu. Dimiringkan. Nah, setelah dimiringkan ya, kan tadi dijelaskan di antara sunahnya diganjel. Baik pakai tanah, pakai batu ya. Tapi dalam madhab Syafi'i itu sebetulnya nggak boleh pakai. Ada pendapat di antara pendapat dalam madhab Syafi'i itu tidak boleh pakai kayu. Tidak boleh memasukkan kayu di dalamnya. Ya, tapi meskipun sebagian ulama boleh dengan batu, bata atau kayu atau semisalnya. Tapi dalam madhab Syafi'i bahkan dilarang keras menggunakan kayu. Ya. Ya. Adapun membuat bantal itu yang saya ketahui itu tidak ada dalil yang menjelaskan dibuatkan bantal, ya. Dipakai apa, Ustaz? Gimana? Pakai tanah biasa kalau saya. Tanah biasa aja. Udah biasa aja. Oh iya, biasa aja, tanah biasa aja. Biasa aja. Masa di ya, betul. Ya, itu Gemol-gemol juga. nggak usah. Itu bisa bahkan segini juga cukup sebetulnya kan. Cuman di kita ada yang sampai ke bawah ya. Ya, sebetulnya sampai sini juga cukup. Yang jelas si jenazahnya tidak jomplang. Ya. Biasanya ya darah ini aja. Betul. Biasanya. Betul. Buka itu. Nah, kalau masalah tali, itu kan masalah tali itu sunnah. Mau dibuka ataupun tidak silakan. Ya, kenapa? Disunahkan untuk membuka kan tadi jelaskan kalau tali itu tujuannya supaya mayat ini tidak tercecer. Kalau sudah masuk sini kan nggak mungkin orang sudah di dalam. Ya, tapi kalau misalkan buka silakan. Kalau nggak dibuka tidak jadi masalah, itu hukumnya adalah sunnah. Aya kena PRT nanti. Alhamdulillah, Pak. Gitu. Ya. Mungkin yang penting kuligisnya kena tanah. Betul, betul. Harusnya kena pipinya kena tanah. Barusan. Iya, udah. Iya. Ya, betul. Itu Ya. minum supuna cacak. Itu boleh dibuka, boleh enggak? Boleh enggak. Sunnah hukumnya ngebuka, bukan wajib. Ah, Iya, geus janjian jeung Mang Lut. Nah ya. Alhamdulillah rangkaian demi rangkaian sudah dilaksanakan dan alhamdulillah berjalan dengan lancar ya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini itu betul-betul kita bisa mengamalkannya menjadi suatu amalan yang terbaik buat kita, sehingga kita bisa sama-sama memandikan jenazah baik istri kita, keluarga kita atau orang terdekat kita. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bermanfaat khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi bapak-bapak dan teman-teman sekalian. Intinya apa yang disampaikan hari ini jangan lupa sering diulang-ulang ya, sering dipraktekkan ya, sering diamalkan. Kalau misalkan tidak ada orang yang meninggal ya kita amalkan aja sendiri. Supaya apa? Karena ini adalah hal yang sangat penting. Dan pesan terakhir, ketika kita memahami tata cara pengurusan jenazah ini, kita jangan pernah bosan juga untuk mengajarkan saudara kita yang lainnya, terutama istri dan anak-anak kita, supaya kita sama-sama belajar. Jangan sampai ketika ada seorang atau di antara kita yang meninggal, mereka harus mengandalkan seseorang ya. Ini mungkin yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.